Keanggotaan NATO Ukraina ditunda, Zelensky murka. Отже, Україна напередодні Вільнюсу, саміту НАТО, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому альянсу, глобальній безпеці. Надзвичайно активно працюємо цими днями, ще активніше, ніж будь-коли, хоч ця робота майже на 100% зараз. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam apa yang disebutnya penolakan konyol NATO untuk menawarkan negaranya jadwal buat bergabung dengan aliansi militer itu. Tampaknya tidak ada keinginan untuk memberikan Ukraina undangan ke NATO atau menjadikannya anggota aliansi, tulis Zelensky di Twitter. Keraguan adalah kelemahan, sambungnya seperti dikutip dari Euronews. Zelensky mengatakan dia telah menerima sinyal komunike yang datang dari KTT NATO di Vilnius tidak akan menjanjikan keanggotaan Ukraina setelah perang usai. Rumusnya hanya mengacu pada undangan, bukan aksesi Ukraina, kata Zelensky tentang pernyataan yang sedang dinegosiasikan oleh para pemimpin NATO. Dia menyebutnya tidak masuk akal dan belum pernah terjadi sebelumnya bahwa deklarasi yang sedang dibahas tidak mencantumkan tanggal untuk mengundang Ukraina bergabung dengan aliansi. Zelensky juga mengeluh bahwa deklarasi yang disiapkan oleh para pemimpin NATO mengacu pada syarat tidak hanya untuk keanggotaan Ukraina di NATO, tapi hanya agar negara tersebut diundang untuk bergabung. Tampaknya tidak ada kesiapan untuk mengundang Ukraina ke NATO atau menjadikannya anggota aliansi. Bagi Rusia, ini berarti motivasi untuk melanjutkan terornya. Ia melanjutkan, sekutu NATO dilaporkan mencoba melakukan kompromi. Mereka ingin mengirim Kiev sinyal yang jelas bahwa Ukraina dapat bergabung dengan aliansi militer. Tetapi ada keengganan di antara beberapa pihak, seperti Washington dan Berlin, tentang menawarkan jaminan keanggotaan. Kremlin telah memperingatkan NATO tentang konsekuensi sangat negatif bagi keamanan Eropa jika Ukraina bergabung. Pantas Vladimir Putin murka sampai tega jatuhkan hukuman mati pada tentara bayaran di Ukraina. Ternyata jumlah tentara bayaran di Ukraina 20.000 pasukan memiliki tugas ini. Sekitar 3.000 sukarelawan Inggris telah bertempur bersama tentara Ukraina dalam konflik dengan Rusia, kata seorang komandan tentara bayaran kepada Sky News. Diperkirakan 20.000 tentara bayaran asing saat ini bertempur di Ukraina. Orang-orang itu datang dari banyak negara, termasuk Georgia, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan banyak lainnya. Surat kabar Inggris Sky News mewawancarai Mamuka Maumashvili, komandan unit tentara bayaran yang disebut Legion Georgia, mempertanyakan jumlah tentara bayaran Inggris yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ini adalah unit yang dibentuk oleh Maumashvili ketika konflik dengan separatis di Ukraina Timur pecah pada tahun 2014.
Momosvili mengatakan sekitar 80% tentara bayaran asing lulus tes bakat unit. Tapi Momosvili hanya mempertahankan 1/10 prajurit karena dia ingin para prajurit di barisan menjadi yang paling berpengalaman. Lainnya dipindahkan ke unit tentara bayaran internasional. Momosvili mengatakan ada sekitar 3.000 tentara bayaran Inggris yang bertempur di pihak tentara Ukraina. Sementara pemerintah Inggris tidak mengetahui angka resminya. Tidak jelas apakah pemerintah Ukraina memiliki statistik kebangsaan tentara bayaran asing, tetapi mengatakan bahwa para sukarelawan terutama berasal dari 8 negara, termasuk Inggris dan Kanada. Selain Inggris, Amerika Serikat adalah negara dengan sejumlah besar tentara bayaran yang berpartisipasi dalam pertempuran di Ukraina. Pada akhir bulan lalu, beberapa tentara bayaran Amerika kembali ke rumah berbicara tentang keganasan di zona perang. Lainnya mengatakan keinginan mereka untuk kembali berperang. Momosvili mengatakan banyak tentara bayaran asing ditugaskan untuk membimbing dan melatih tentara Ukraina. Sementara itu, unit Legion Georgia dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil yang terlibat langsung dalam konfrontasi dengan pasukan Rusia. Setelah kematian mantan tentara Inggris Jordan Gately, opini publik Inggris beralih ke resiko yang dihadapi warganya saat berperang di Ukraina. Menurut keluarganya, Gately terkena peluru dan tewas dalam pertempuran di kota Severodonetsk, tempat pertempuran sempat terjadi. Pekan lalu, separatis pro-Rusia di Donetsk menghukum mati 2 warga negara Inggris, Aiden Ashley dan Sean Pinar. Keduanya dituduh melakukan aksi terorisme, berpartisipasi dalam pertempuran di Ukraina sebagai tentara bayaran. Ashley dan Pinar mengatakan mereka termasuk dalam jajalan marinir Ukraina dan harus dianggap sebagai tentara profesional, harus dilindungi di bawah Konvensi Jenewa.